Abbad bin Bishr, sahabat Nabi yang selalu bercahaya. Kepindahan Rasulullah ke Madinah menyebabkan kaum Quraisy dan sekutunya melakukan serangan-serangan untuk memburu Rasulullah dan umat Islam. Setelah Rasulullah dan kaum muslimin selesai menghadapi perang Zatur Riga, mereka sampai di suatu tempat dan bermalam di sana. Rasulullah memilih beberapa orang sahabatnya untuk mengawal secara bergiliran. Di antara mereka terpilih Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr yang berada pada satu kelompok. Karena dilihat oleh Abbad bahwa kawannya Ammar sedang lelah, diusulkannya lah agar Ammar tidur lebih dulu dan ia akan mengawal. Dan nanti bila ia telah mendapatkan istirahat yang cukup, maka giliran Ammar yang mengawal menggantikannya. Abbad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman. Maka timbullah di pikirannya, kenapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan sholat, hingga pahala yang akan diperoleh akan menjadi berlipat. Kemudian ia bangkit dan melaksanakan sholat. Ketika ia berdiri sholat sedang membaca sebuah surat Al-Quran setelah Al-Fatihah, sebuah anak panah melesat dan menancap di pangkal lengannya. Maka dicabutnya anak panah itu dan ia meneruskan sholatnya. Tidak lama berselang mendesing lagi anak panah kedua yang mengenai anggota badannya, tetapi ia tidak menghentikan sholatnya. Kemudian dicabutnya anak panah itu seperti yang pertama tadi, dan ia melanjutkan bacaan surat. Kemudian dalam gelap malam itu, musuh memanahnya lagi untuk ketiga kalinya. Abbad menarik anak panah itu dan mengakhiri bacaan surat. Setelah itu ia ruku dan sujud. Sementara tenaganya telah lemah disebabkan sakit dan lelah. Lantas ketika sujud itu diulurkannya tangannya kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya, dan ditarik-tariknya ia sampai terbangun. Dalam pada itu ia bangkit dari sujudnya dan membaca tasyahud, lalu menyelesaikan sholatnya. Ammar terbangun mendengar suara kawannya yang terputus-putus menahan sakit. Gantikan aku mengawal karena aku telah kena anak panah. Ammar menghambur dari tidurnya hingga menimbulkan kegaduhan dan takut kalau ada musuh yang menyelinap. Mereka melarikan diri, sedang Ammar berpaling kepada temannya seraya berkata, "Subhanallah, kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi?" Abbad berkata, "Ketika aku sholat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku hingga aku tak ingin untuk memutuskannya. Dan demi Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasul kepada kita untuk menjaganya. Sungguh, aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu." Abbad amat cinta sekali kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya. Dan semenjak Rasulullah berpidato dan mengarahkan pembicaraannya kepada kaum Ansyar, ia termasuk salah seorang di antara mereka. Beliau Rasulullah bersabda, "Hai golongan Ansyar, kalian adalah inti, sedang golongan lain bagai kulit ari. Maka tak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian." Semenjak itu, yakni semenjak Abbad mendengar ucapan ini dari Rasulnya, dari guru dan pembimbingnya kepada Allah, maka ia rela menyerahkan harta benda nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasulnya, sehingga kita temui dia di arena pengorbanan dan di medan laga muncul sebagai orang pertama. Sebaliknya di waktu pembagian keuntungan dan harta rampasan, sukar untuk ditemukannya. Di samping itu, ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun, seorang pahlawan yang gigih dalam berjuang, seorang dermawan yang rela berkurban, dan seorang mukmin sejati yang telah membaktikan hidupnya untuk keimanannya. Keutamaannya ini telah dikenal luas di antara sahabat-sahabat Rasul. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, pernah mengatakan tentang dirinya, ada 3 orang Ansyar yang keutamaannya tak dapat diatasi oleh seorang pun juga, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Handler, dan Abbad bin Bishr. Orang-orang Islam angkatan pertama mengetahui bahwa
Abbad adalah seorang tokoh yang memperoleh karunia berupa cahaya dari Allah. Penglihatannya yang jelas dan memperoleh penerangan, dapat mengetahui tempat-tempat yang baik dan meyakinkan tanpa mencarinya dengan susah payah. Bahkan kepercayaan sahabat-sahabatnya mengenai cahaya ini sampai ke suatu tingkat yang lebih tinggi, bahwa ia merupakan benda yang dapat terlihat. Mereka semua sepakat bahwa bila Abbad berjalan di waktu malam, terbitlah daripadanya berkas-berkas cahaya dan sinar yang menerangi baginya jalan yang akan ditempuh. Dalam peperangan menghadapi orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah, maka Abbad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tak ada taranya. Apalagi dalam pertempuran Yamamah, di mana kaum muslimin menghadapi bala tentara yang paling kejam dan paling berpengalaman di bawah pimpinan Musailamatul Kadzab, Abbad melihat bahaya besar yang mengancam Islam. Maka jiwa pengorbanan dan kepahlawanannya muncul sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh keimanannya, dan meningkat ke taraf yang sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut, hingga menjadikannya sebagai prajurit yang berani mati, yang tak menginginkan kecuali mati syahid di jalan ilahi. Sehari sebelum perang Yamamah itu dimulai, Abbad mengalami suatu mimpi yang tak lama berselang diketahui takbirnya secara gamblang dan terjadi di arena pertempuran sengit yang alami oleh kaum muslimin. Menurut seorang sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa mimpi yang dilihat oleh Abbad tersebut adalah peranannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya. Karena melihat ketimpangan pertempuran sengit itu lebih berat untuk kemenangan musuh, teringatlah olehnya ucapan Rasulullah terhadap kaumnya golongan Ansyar. Kemudian Abbad berteriak, "Kalian adalah inti, maka tak mungkin saya dicederai oleh pihak kalian." Ucapan itu memenuhi rongga dada dan hatinya, hingga seolah-olah sekarang ini Rasulullah masih berdiri mengulang-ulang kata-katanya itu. Abbad merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan Ansyar semata, atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya. Maka ketika itu naiklah ia ke atas sebuah bukit lalu berseru, "Hai golongan Ansyar, pecahkan sarung-sarung pedangmu dan tunjukkan keistimewaanmu dari golongan lain." Dan ketika seruannya dipenuhi oleh 400 orang pejuang, Abbad bersama Abu Dajanah dan Barra bin Malik mengerahkan mereka ke Taman Maut, suatu taman yang digunakan oleh Musailamah sebagai benteng pertahanan, dan pahlawan besar itu pun berjuanglah sebagai layaknya seorang laki-laki, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang warga Ansyar. Dan pada hari yang mulia itu, pergilah Abbad menemui syahidnya. Tidak salah mimpi yang dilihat dalam tidurnya semalam. Bukankah ia melihat langit terbuka, kemudian setelah ia masuk ke celahnya yang terbuka itu, tiba-tiba langit bertaut dan tertutup kembali. Dan mimpi itu ditawilkannya bahwa pada pertempuran yang akan terjadi ruhnya akan naik ke haribaan Tuhan dan Penciptanya. Sungguh, benarlah mimpi itu dan benarlah pula tabirnya. Pintu-pintu langit telah terbuka untuk menyambut ruh Abbad bin Bishr dengan gembira, yakni seorang tokoh yang oleh Allah diberi cahaya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Semoga Allah memberinya rahmat menemui syahidnya. Wajahnya saya lihat penuh dengan bekas sambaran pedang, dan saya mengenalnya hanyalah dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya. Wallahu alam."